Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam konservasi. Pada video ini kita akan bahas mengenai kelanjutan daripada pembahasan tentang kulit gabus, di mana ini adalah pada proses terbentuknya kulit sisik. Di mana pada pembahasan sebelumnya, dalam struktur dari batang kita ketahui ada yang namanya stele, korteks, dan juga epidermis. Kemudian posisi dari kulit gabus itu berada di bawah daripada epidermis. Dan terkadang kulit gabus ini nanti akan menggantikan posisi daripada epidermis ketika epidermis ini rusak. Dimana pada pembahasan parenkim kita juga sudah pernah bahas fungsi dari parenkim ini adalah untuk regenerasi luka atau memperbaiki luka. Nah, di sini yang harus kita pahami bahwa lapisan velogen itu dibentuk oleh lapisan atau jaringan parenkim pada korteks yang letaknya berada di bawah epidermis. Namun pada beberapa tanaman lapisan peridem atau kulit gabus ini juga ada yang berasal langsung dari jaringan epidermisnya. Jadi yang harus dipahami untuk kulit gabus itu ada yang dibentuk di parenkim korteks, kemudian ada juga yang dibentuk oleh epidermis itu sendiri. Nah, untuk lapisan epidermis ini dalam proses terbentuknya kulit sisik ini terjadi ketika lapisan epidermis ini mengalami kerusakan, di mana lapisan epidermis ini kemudian pecah dan juga akan mengelupas, artinya tidak memiliki fungsi daripada keberadaan epidermis. Jadi di sini ada kekosongan dalam fungsi perlindungan atau jaringan pelindung. Nah, maka di sini jaringan parenkim ini letaknya pada korteks. Ini akan membentuk lapisan gabus. Yang kita maksud ini adalah kulit gabus atau peridem, di mana yang kita maksud dalam lapisan gabus atau kulit gabus yang pertama dibentuk adalah velogen, di mana velogen ini memiliki sifat yang meristematis atau aktif membelah, di mana kita sudah pahami bahwa velogen itu ke arah luar akan membentuk velum dan ke arah dalam itu akan membentuk veloderm. Dan di sini lapisan gabus ini memiliki zat gabus atau suberin sehingga memiliki kemampuan untuk menggantikan posisi epidermis sebagai pelindung bagi tanaman. Nah, di sini kemudian terbentuklah kulit yang keras di sebelah luar. Jadi kalau kulit yang keras di sebelah luar, kalau kita kembali ke skema atau ke struktur daripada kulit gabus, itu ada velogen, kemudian veloderm dan velum. Nah, maka bagian yang paling luar ini adalah velum. Nah, di mana velum yang dibentuk pada kasus ini menjadi keras. Kemudian kulit yang keras ini akan retak. Nah, velum yang mengeras dan retak ini kemudian kita sebut sebagai ritidom. Nah, ritidom ini yang kemudian sering kita sebut sebagai kulit sisik atau scale bark. Jadi dalam proses terbentuknya kulit sisik seperti yang kita sering lihat pada hoodie atau pada pohon-pohon pada gymnospermae, ini nampak jelas bagaimana kulit sisik ini terbentuk sebagai pengganti peran daripada epidermis. Jadi sekali lagi epidermis rusak, kemudian parenkim pada korteks membentuk kulit gabus. Nah, kulit gabus yang pertama dibentuk ini adalah velogen, kemudian velogen ini akan aktif membelah ke arah dalam membentuk veloderm dan ke arah luar membentuk velum. Nah, velum inilah kemudian yang kita sebut sebagai ritidom atau kulit sisik, di mana pada kasus ini velumnya ini akan mengeras dan juga retak. Dan nanti akan berbeda dengan kasus dalam pembentukan gabus botol maupun dalam proses pembentukan lentisel. Oke, untuk pembentukan kulit sisik kita akhiri saja. Kita sampai jumpa lagi di video yang lain masih dalam pembahasan gabus. Oke, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam konservasi.